Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian codingnya. Sebelumnya kita akan import beberapa library dulu yang standar untuk biar kita bisa lakukan regresi linear. Kita pertama import library yang standar dulu. Pertama kita akan import NumPy. And then kita akan import matplotlib, pyplot. Ini buat ngeplot grafiknya. Yang paling penting adalah regresi linear itu sendiri dengan regression modelnya dari scalar. Linear model, import linear regression. Here you go. Library gak import. Sekarang kita bikin dulu gaka-gaka yang kagi. X nya kagi 1.45, dan Y nya berapa kagi? Y nya adalah 25447. And then jumlah kakaknya agak 5, atau kita pakai leng X saja biar keren. Ini adalah jumlah kakak. And then kita bikin model regresinya gampang aja. Kita bikin objek linear regression. And then yang kita lakukan berikutnya adalah red config X, Y. Dan basically kita udah kelar. Dan kita bisa nyari best fit yang lainnya. Best fitting line itu adalah red.predict dari X. And then bagiannya bisa kita peroleh dari red.f. Ini atau nama lainnya adalah B1 atau gradient atau gue lupa apa lagi nama lainnya. And then nilai C nya bisa kita dapat dari y.intercept. Ini namanya bengol atau intercept atau gue lupa nama lainnya apa lagi kalau ada. Berarti kita dapat persamaan garisnya adalah Y sama dengan sekian X ditambah sekian. Yang sekiannya itu adalah gradient, C. Boom. Agak error gimana? Oh iya benar, kita harus reshape dulu. Karena entah kenapa buat masuk ke red config ini harus ada 2 dimensi. Oh entah kenapa, karena nanti kita akan lakukan yang multi variable. Ini adalah n,x, n,1. Boom. Dapat persamaan garisnya ini sesuai sama yang kaki kita hitung. Berarti kaki kita nggak salah ngitung sama sekali. Dan buat ngeplotnya kita akan plot langsung sederhana gini. Kita akan plot terus pakai scatter plot, and then kita plot juga si best fit yang lainnya pakai warna merah biar kelihatan, line width-nya 5 biar tebal, and then munculin kicks-nya di X dan di Y. And then kita paling penting adalah munculin grafiknya. Boom. Jadi yang merahnya adalah best fit yang lainnya, dan gaka-gaka yang X, Y ini kalau kita plot kita akan dapat yang warna hijau ini. Jadi si best fit yang lainnya akan menggambarkan si gaka ini arahnya kemana, yang lainnya gimana. Nah, udah, itu adalah regresi linear yang satu variabel. Sekarang kita mau mengangkang maut, karena yang akas sekali terlalu gampang, kita akan mau mengangkang maut dengan regresi linear multi variabel. Karena pada dunianya, let's say kalau kamu nyewa kos-kosan gitu kan, harganya kan bukan ditentukan dari satu aspek doang, bukan kayak cuma luas kamarnya berapa, tapi kita juga harus tahu lokasinya di mana, jarak ke kampus berapa, ada AC atau enggak, and so on. Nah, itu juga bisa kita estimasikan harga kos-kosan itu dengan regresi linear. Sebelumnya, gue udah download sebuah dataset dari Kaggle, nanti linknya gue taruh di bawah. Ini adalah dataset tahun 2015 tentang harga auction mobil bekas. Dan kita lihat di sini agak banyak kolom, agak tahun pembuatan, agak siapa yang buat, modelnya apa, bla bla bla, sampai fokus kita di selling price-nya alias harga jualnya berapa. Nah, kira-kira kita mau ngebak-ngebak kalau kita punya mobil dengan gaka-gaka tertentu, kita bisa ngebak nggak selling price-nya berapa. Nah, masalahnya, ya harga jual mobil tidak hanya bergantung dari dia dibuatnya kapan, bisa aja dari odometernya berapa, dari kondisinya sebagus apa, and so on. Jadi, ya, without further ado, kita akan coba mengangkat maut dengan mengestimasikan harga mobil tertentu berdasarkan beberapa figur atau beberapa atribut atau beberapa kolom yang kita miliki. Sebelumnya, gue akan import beberapa library baru yang akan membantu kita. Actually cuma satu, gue akan import pandas. Ini buat membaca data setnya yang tadi. And then kita akan import
pakai .csv, nama filenya adalah kalau nggak salah car prices.csv, and then kita bisa lihat akasnya 5 gaka pertama. Kayaknya gue salah nama file. Oh ya, ada error di line gaka ke 408.163 dan gue nggak mau nyari gaka itu gimana. Untuk memperbaiki satu gaka aja, mending kita ambil 400.000 gaka pertama aja, biar si gaka yang errornya nggak masuk, karena gue nggak mau pusing-pusing ngurusin itu. Simply because 400.000 juga udah cukup banyak. Dan kita lihat gaka hacker kurang lebih gini. Ini adalah 5 gaka pertama yang kita miliki. Dan kalau kita mau ngambil beberapa info dari gaka ini, kita bisa pakai gaka describe. Kita dikasih tahu di sini jumlahnya 400.000, kondisinya agak sekian, argumennya agak sekian, bla 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 bla. Agak reka, agak standar deviasi, agak minimum, agak kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, agak nilai maksimumnya berapa dari gaka-gaka ini. Dan di sini kita tahu nyata cuma ada 5 kolom yang numerik, dan hanya 5 kolom ini kita akan main-mainin. Dan kita nggak akan pakai MMR, karena MMR itu kalau nggak salah artinya adalah prediksi selling price-nya berapa. Makanya ini mirip-mirip semua. Kita hanya pakai year, condition, dan automaker untuk menentukan selling price-nya berapa. Karena di sini kita cukup yakin tahun pembuatan mobil itu bisa mempengaruhi harga mobil, kondisi mobil juga bisa mempengaruhi harga mobil, automakernya juga bisa mempengaruhi harga mobil. Tapi seberapa berpengaruh satu dengan yang lainnya kita nggak tahu. Makanya itu kita akan pakai regresi linear untuk membantu kita menyelesaikan persoalan ini. Sebelumnya, tidak semua gaka yang kalian dapat di internet itu bersih. Alias ada beberapa gaka yang barisnya bisa kosong. Misalnya kondisinya ada orang yang lupa nulis kondisinya berapa. Bisa aja kondisinya 0 atau ngang atau null atau undefined, dan itu disebut gaka kokor. Dan itu akan sangat mengganggu analisa kita. Maka itu kita akan cleaning dulu gaka setnya. Sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Kita akan cleaning semua gaka yang isinya NA alias number gitu. Kita akan drop semua baris yang agak kosong di kolom, karena kita cuma perlu year, condition, dan automaker, maka itu yang kita masukin. Kalau ada baris yang kosong di salah satu kolom ini, maka akan di drop dari data set kita. Dan harusnya pas di describe angkanya udah berubah. Nah, dapat dilihat di sini angkanya berubah banget karena ya karena ada banyak data yang kenyakangan. Ini tadinya 400.000, ternyata setelah dibersihin sisa 388.000, berarti ada 12.000 baris atau 12.000 mobil yang kosong. Angka kondisinya kosong, kalorimeternya kosong, kairnya kosong, apapun itu. Nah, next thing, kita udah bersih, gakanya udah bagus. Sekarang kita akan manipulasi sedikit gakanya, karena di sini year-nya itu adalah tahun. Sedangkan kita lebih peduli umur mobilnya berapa daripada tahun dibuatnya kapan. Biar mempermudah mesin learning kita untuk menganalisa gakanya ini arahnya kemana. Maka kita bikin sebuah kolom baru namanya age. Dia ambil dari 2015 kurang year-nya berapa, karena ini gaka tahun 2015. Kita pakai fungsi lambda aja biar gampang. Dan harusnya sekarang udah nambah satu kolom baru, WGKI gorong. Oh, gue lupa aksesnya 1. Dan seharusnya disuruh kayak ke while karena kakaknya banyak. Dan age-nya udah ada kolom age, dimana range-nya cuma dari 0 sampai entah kapan. 0 itu berarti dibuat tahun 2015, 1 berarti dibuat tahun 2014, and so on. Nah, sekarang kita udah pretty much ready untuk membuat regresi linearnya. Kita mulai regresi linear multivariable, biar kan kita harus lengkap multivariable. Kita seperti tadi kita akan buat kenapa sel type-nya tiba-tiba berubah. Kita akan buat ini, terus kita akan fit. Tadinya kan X, Y, sekarang Y-nya kan adalah data selling price. Kolom selling price punyanya Gaka. And then X-nya itu adalah Gaka. Kolomnya ada apa aja? Kolomnya ada kolom condition, karena kita percaya condition akan mempengaruhi, dan kolom age tentu saja, dan kolom odometer. Oke. And then
tinggal kita ambil gradiennya seperti tadi. Jadi kita basically udah kelar dengan dengan melakukan regresi linearnya. And then kita coba print di sini Y sama dengan rumusnya apa. Rumusnya mirip, tapi sekarang gradiennya nggak cuma satu, gradiennya agak banyak, ada X1, X2, X3, gimana X1 nya adalah condition, X2 nya adalah age, X3 nya adalah argumenter, alias seberapa pengaruh masing-masing field terhadap selling price atau yang jadi Y nya. Dan di sini tinggal kita masukin gradient all, itu buat gradient condition, ini gradiennya age, itu gradiennya argumenter, and then tinggal cek. Boom. Udah kita gorong. Oh, ini bukan red dot gradient, tapi red dot coefficient. Boom. Kita sudah mendapatkan persamaan garis linearnya. Dan ya, gunanya buat apa? Misalnya lu suatu hari mau jual mobil yang umurnya udah 5 tahun. Salah, pertama conditionnya anggap 4,5 masih bagus, 4,5 dari 5. Oh ya, kenapa gue bisa tahu conditionnya paling bagus 5? Karena di sini maksimumnya 5 dan minimumnya 1, jadi range-nya harus dari 1 sampai 5. Oke, age-nya itu 5 tahun, odometernya let's say 20.000 per kilometer I guess. Dan lu pengen tahu harganya berapa kalau lu mau jual mobil dengan spesifikasi kayak gini, tinggal enter aja. Boom, harganya kurang lebih 18.524 dolar I believe. So ya, itu aja regresi linear satu variabel dan multivariabel menggunakan scalar. Sangat memudahkan daripada kalian harus ngitung satu-satu. I believe kalian bakal makin mudah kalau kalian ngitung satu-satu. Anyway, semoga kalian suka dengan videonya. Kalau enggak juga ya udah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.